Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cikal Putri Ramadhani dengan NIM 1A02510063. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah kewarganegaraan, yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu kesatuan wilayah dan identitas nasional secara utuh dan harmonis, dengan tujuan untuk mengurangi rasa perbedaan dan meningkatkan rasa persatuan antar kelompok. Integrasi nasional menjadi isu yang sangat penting, terlebih lagi bagi negara yang kaya akan keragaman seperti Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang besar, baik dalam aspek wilayah maupun budaya. Sebenarnya, sebelum masa penjajahan, Indonesia telah menunjukkan adanya rasa integrasi antar masyarakat, meskipun pada saat itu hanya bersifat kedaerahan. Dengan bukti, pada masa itu telah adanya kerajaan-kerajaan yang bersifat siaga dan waspada terhadap pedagang asing yang masuk ke daerahnya. Dengan demikian, bila warga asing tersebut bertindak semena-mena, maka warga-warga akan bersatu untuk melawan warga asing tersebut. Integrasi pada sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu menggunakan rasa senasib dan seperjuangan, sehingga dapat mewujudkan kemerdekaan. Berbeda dengan sekarang, rasa senasib dan seperjuangan digunakan untuk mewujudkan stabilitas nasional untuk mempererat persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. Yang pertama yaitu dengan cara membangun rasa kebangsaan dengan menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Integrasi merujuk pada masalah perintah dengan yang diperintah. Merujuk kepada konsensus nilai minimum yang diperlakukan untuk memelihara tertib sosial. Penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan disetujui untuk mencapai tujuan bersama. Integrasi nasional terdiri dari 3 faktor. Yang pertama faktor pendorong, yang kedua faktor pendukung, dan yang ketiga faktor penghambat. Yang pertama yaitu faktor pendorong. Di antaranya adalah yang pertama adanya kesamaan sejarah yang dimana menimbulkan perasaan rasa senasib dan seperjuangan yang dapat mendorong perasaan kesatuan sehingga mewujudkan integrasi nasional. Yang kedua, adanya ideologi bangsa, di mana Indonesia memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari, yang mengandung nilai persatuan di tengah multikultural bangsa Indonesia. Adanya keinginan untuk bersatu. Bangsa Indonesia memiliki perbedaan yang sangat banyak, di antaranya perbedaan budaya, agama, serta bahasa. Alih-alih menggunakan hal itu sebagai timbulnya konflik, bangsa Indonesia memiliki keinginan untuk tetap bersama, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Selanjutnya yaitu ada faktor pendukung. Faktor pendukung adalah elemen tambahan yang dapat mewujudkan integrasi nasional. Di mana yang pertama yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional sejak dikumandangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Disepakati sebagai bahasa pemersatu tanpa memandang perbedaan di dalam semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa. Sikap ini dibutuhkan untuk menciptakan rasa kekeluargaan, persahabatan, dan saling menolong. Sebab untuk hidup berdampingan, kita memerlukan adanya rasa kemanusiaan dan toleransi antar sesama. Adanya rasa serta dan gotong royong.
Rasa semangat gotong royong ini yaitu melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama serta menikmati hasil secara adil. Terakhir yaitu adanya faktor penghambat dari integrasi nasional. Yang pertama yaitu kurangnya apresiasi terhadap kemajemukan. Budaya di Indonesia sangatlah majemuk, sehingga perbedaan budaya ini kurang dihargai oleh beberapa masyarakat, yang lama-lama menyebabkan terkikisnya budaya yang ada. Yang kedua yaitu kurangnya toleransi antar golongan. Konflik sosial merupakan hal yang harus kita hindari karena dapat menyebabkan pemecahan ataupun kurangnya kesatuan antar golongan. Konflik sosial tersebut biasanya muncul karena kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing masyarakat. Globalisasi memicu munculnya sikap individualis dan tidak memperdulikan kondisi situasi yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat memicu minimnya kesadaran dalam diri masyarakat guna menjaga persatuan serta kesatuan untuk mewujudkan integrasi nasional. Indonesia merupakan sebuah kepulauan yang memiliki keragaman yang sangat besar. Dan yang terakhir yaitu pentingnya integrasi nasional untuk mencapai Indonesia Emas. Indonesia akan mencapai usia emas pada tahun 2045, genap berusia 100 tahun atau 1 abad. Di masa itu, Indonesia diharapkan sudah menjadi negara maju serta setara dengan negara adidaya. Oleh karena itu, Indonesia berfokus dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Namun, hal ini akan sulit digapai apabila persatuan dan kesatuan masih menjadi masalah di Indonesia. Sehingga oleh karena itu, integrasi nasional harus menjadi fokus utama. Tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk menyatukan berbagai daerah menjadi satu kesatuan yang baik dan saling bergantung. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu melakukan berbagai upaya, di antaranya yaitu yang pertama yaitu memperkuat rasa satu kesatuan antar bangsa, yang kedua membangun rasa cinta terhadap tanah air, yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman mengenai Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah meningkatkan toleransi antar umat beragama. Integrasi nasional merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Pemerintah, masyarakat, ataupun komponen bangsa lainnya harus bekerja sama untuk mewujudkan integrasi nasional. Sehingga bangsa Indonesia dapat mencapai Indonesia Emas pada 2045 dan menjadi negara yang maju serta sejahtera bagi masyarakat. Menurut saya, di era perkembangan zaman, terlebih lagi di era globalisasi saat ini, integrasi nasional harus tetap kita pertahankan, guna untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan di tengah keberagamannya. Serta yang tidak kalah penting adalah untuk mencegah timbulnya konflik yang timbul dari perbedaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Bangsa Indonesia